Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur diberikan nikmat Islam yang akan saya bahas dalam ceramah singkat ini yang bertema kewajiban menuntut ilmu. Kita harus mengetahui bahwa agama Islam ini adalah agama ilmu. Kita tidak akan tahu tentang agama ini kecuali dengan ilmu. Yang pertama, dengan wahyu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah yang diturunkan Al-Quran selama 23 tahun. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in dan sampailah kepada kita. Kita harus belajar tentang agama ini karena pada hakikatnya manusia mempunyai sifat bodoh dan tidak tahu agama. Allah menjelaskan dalam surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 72. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, dan semuanya menolak. Tidak mau memikulnya amanah ini. Kemudian diterima oleh manusia, sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh." Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 ini bahwa manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau manusia sangat zalim, manusia sangat bodoh, maka dia harus belajar tentang agama ini supaya hilang kebodohannya. Begitu juga dia harus mentauhidkan Allah supaya hilang kezalimannya. Karena kalau kita bicara soal keadilan, keadilan yang paling adil adalah tauhid. Sedangkan kezaliman yang paling zalim adalah syirik. Maka kita harus selalu belajar, yang pertama kali belajar tentang agama ini. Karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, jahil, Allah menyebutkan jahula atau bodoh. Gak ngerti apa-apa manusia ini. Gak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan dia berilmu, maka dia harus belajar. Jadi kita harus memperbaiki cara beragama kita dengan dalil. Ilmu ini maksudnya kita belajar ilmu syar'i, Al-Quran, dan Sunnah. Menurut pemahaman salafus soleh, karena banyak kita lihat umat Islam yang tidak belajar, dia tidak belajar tentang agama. Tidak ngaji, tidak nuntut ilmu. Mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kerjanya, dengan dagangannya, dengan usahanya, dengan kuliah yang lain. Tapi agama mereka nggak pelajari. Soal dunia mereka tahu kata Allah, tapi mereka lalai dengan akhirat. Dunia mereka tahu, tentang berbagai disiplin ilmu dunia mereka tahu. Tentang masalah keuangan, tentang masalah teknologi, dan segala macam masalahnya mereka tahu. Tapi tentang agama nggak tahu. Semua manusia itu wajib belajar agama ini. Apakah dia orang awam, apakah dia rakyat, apakah dia pejabat, apakah dia seorang dokter, seorang profesor, sebagai anak laki-laki atau perempuan, dia orang miskin atau orang kaya, atau siapa saja, wajib menuntut ilmu. Wajib, kalau wajib itu semuanya. Wajib setiap muslim dan muslimah, wajib penuntut ilmu syar'i, wajib belajar agama. Kalau kita lihat tentang agama Islam, rata-rata kaum muslimin yang adanya Islam KTP. Padahal nikmat Islam ini nikmat yang luar biasa, lebih baik dari dunia dan seisinya. Sekarang, kita harus menjaga iman kita. Jaga keislaman kita. Dengan apa kita menjaganya? Dengan mencukuri apa yang nikmat Islam ini. Dengan ini kita belajar agama. Kalau kita nggak belajar agama, bagaimana kita tahu dengan agama Islam? Nggak akan tahu kita. Jadi kita ingat bahwa Allah setiap hari memberikan waktu kepada kita 24 jam. 24 jam Allah berikan waktu pada kita 1440 menit. Tinggal kita berusaha bagaimana dalam sehari itu mempelajari agama. Yang Allah berikan waktu kepada kita, masa kita nggak ada waktu? Nggak mungkin kan kita nggak ada waktu? Tinggal bagaimana kita mengatur waktu untuk belajar agama, sehingga kita paham tentang agama. Kita harus belajar. Kalau disebutkan ilmu, ya dengan dalil, agama ini dengan dalil, kita nggak boleh ikut-ikutan dalam beragama. Kalau kita lihat, kaum muslimin ini mereka seperti apa yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, zalim mereka. Mereka untuk dunia, mereka kejar, mereka belajar, mereka teliti, mereka lihat kitab-kitabnya. Mereka pelajari, mereka ingin membuktikan suatu itu benar atau tidak. Itu ketika mereka belajar ilmu pengetahuan. Tapi kalau soal agama, kita lihat kaum muslimin ikut-ikutan. Gak pernah nanya dalilnya apa.
kiai atau ustadz atau guru mengajarkan sesuatu pada dia ikut-ikutan. Kita harus jujur. Coba kita jujur. Kita lihat kaum muslimin. Mereka ketika wudhu, sholat, atau yang lain, mereka nggak tanya dalil. Apa kata ustadznya, atau apa kata mereka yang pelajari dulu masih kecil, nggak ada perubahan sama sekali. Mereka nggak berusaha bagaimana memperbaiki agama mereka. Tapi kalau ilmu pengetahuan, mereka buka kitabnya, mereka rujuk dari kitab-kitab yang benar atau tidak, dan mereka tanyakan buktinya. Seperti misalnya, contohnya seperti ini. Kalau orang sholat, yang ada ikut-ikutan, ini masalah agama dan ini pertama dihisab pada hari kiamat. Gak pernah ditanya dalilnya apa. Bagaimana cara takbirnya, apa yang harus dibaca, bagaimana cara rukuknya, gak pernah ditanya. Coba lihat kalau mereka jual beli mobil atau motor. Mereka tanya, ada nggak surat-suratnya? Ditanya, jual beli tanah, suratnya asli atau tidak? Palsu atau tidak? Ditanyakan dengan detail oleh mereka. Mereka mau tertipu. Tapi soal agama, mereka nggak tanya, ikut-ikutan aja. Mestinya tanya, dalilnya mana? Kita beragama mesti dengan dalil. Bukan kata ustadz, bukan kata guru, bukan kata kiai, tapi dalilnya mana? Ini ketidakadilan manusia. Kezaliman manusia. Kalau masalah dunia ditanya dulu sampai teliti. Beli mobil kek, beli motor kek, beli tanah, beli apa aja, semuanya ditanya. Seperti itu. Tapi kalau masalah akhirat, orang sampaikan, dengar, lalu diamalkan. Gak tahu dalilnya dari mana. Di dalam kita beragama, gak boleh ikut-ikutan. Tanya dalilnya, ada gak keterangannya yang mengatakan seperti ini. Apakah bentuknya akikah, apakah bentuknya keyakinan, ibadah, sholat, atau yang lainnya. Dan Allah menyuruh demikian dalam Al-Quran. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Allah yang mengatakan demikian, tidak boleh kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga melainkan orang Yahudi atau Nasrani. Makanya, antum perhatikan di sini. Mana bukti kamu? Mana hujah kamu jika kamu orang yang jujur? Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim diri mereka bahwa mereka adalah yang pasti masuk surga. Kata Allah kepada Nabi, katakan pada mereka, mana buktinya, mana hujahnya, mana dalilnya. Gak ada keterangan dari Al-Quran maupun Sunnah, dan tidak ada keterangan juga dari kitab mereka bahwa mereka pasti masuk surga. Kita ini orang Islam, kita harus belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan benar, belajar dengan dalil, sampai kita paham agama ini, dan itu mudah, tidak sulit. Gak ada dalam agama Islam yang menyulitkan manusia, semuanya mudah. Sebab Nabi bersabda, agama Islam itu mudah. Hadis riwayat Bukhari. Tinggal kita meluangkan waktu untuk belajar agama ini, agar kita dimasukkan ke dalam surga, itu yang kita tuju.